Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Andela dari kelas 3B BKPI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Langsung saja pada nomor 1, yaitu coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran terjadi. Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara melalui pedagang Muslim yang melakukan perdagangan di sepanjang rute perdagangan utama antara Asia dan Timur Jauh. Islamisasi secara besar-besaran kemudian terjadi melalui pesanan-pesanan sufi dan konsolidasi oleh ekspansi wilayah penguasa yang telah berpindah agama dan komunitas mereka. Soal nomor kedua, coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi ciri khas karakteristik watak yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Terdapat beberapa perbedaan yang menjadi watak ciri khas karakteristik Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Salah satunya yaitu Islam di Asia Tenggara, terkhususnya di Indonesia, memiliki watak yang damai, inklusif, demokrat, dan anti kekerasan. Sedangkan Islam di Timur Tengah memiliki watak yang etnosentris, di mana mereka akan menyebabkan konflik antar agama dan penghinaan budaya. Soal nomor ketiga yaitu coba sebutkan dan jelaskan pula apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Terdapat beberapa penyebab yang menyebabkan perbedaan ini terjadi. Salah satunya yaitu pengaruh budaya lokal, di mana Islam di Asia Tenggara ini sangat dekat dengan budaya tempat tinggal mereka, sehingga munculnya konsep Islam Nusantara. Sementara itu, di Timur Tengah, Islam memiliki pengaruh yang lebih kuat dari segi sejarah, budaya, dan juga politik. Soal nomor 4 yaitu sebut dan jelaskan siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jelaskanlah pihak mana yang berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jawabannya yaitu yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara antara lain yaitu yang pertama ada pedagang Muslim, yang kedua ada ulama, yang ketiga penguasa. Pihak yang paling berpengaruh ialah pedagang Muslim, karena mereka melakukan perdagangan di sepanjang rute perdagangan utama antara Asia dan Timur Jauh, dan demikian mereka membawa ajaran Islam ke wilayah mereka kunjungi. Soal nomor 5 yaitu sebut dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Fase pertama yaitu kehadiran para pedagang Muslim 7 hingga 12 Masehi. Fase ini merupakan fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang Muslim dan masyarakat setempat. Yang fase kedua yaitu terbentuknya kerajaan Islam 13 hingga 16 Masehi. Pada fase ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Fase ketiga yaitu pelembagaan Islam. Pada fase ini, sosialisasi dan dakwah Islam semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merambah hampir ke seluruh wilayah. Sekianlah hasil ujian tengah semester saya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.